Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat kasih setia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan pagi hari ini kita mau bersama-sama menaikkan pujian syukur, penyembahan kita bagi Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik bagi Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selamanya baik bagi kami. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti itu. Sebab itu kami datang memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan, mengagungkan nama. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji Tanya. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji Tanya. Aku memuji, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa, puji Tanya. Bapa, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji Tanya. Aku memuji, aku menyembahmu, haleluya. Bapa, puji Bapa, puji
aku memujimu. Bapa puji Bapa puji Bapa puji Bapa kami cintakan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, ya Allah, ya kami menyembah, kami puji, meninggikan namamu, memuliakanmu, Haleluya. Terpujilah namamu, ya Allah, ya Allah. Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau teramat baik. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu,
memuliakanmu. Aku menyembah. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan namamu. Terpujilah, terpujilah namamu. Ya Allah Bapa, ya Allah Bapa, mulialah namamu. Mulialah namamu Tuhan. Tiada yang sepertimu. Tiada yang hanya Kau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan selamanya. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tiada yang sepertimu. Tiada yang lain. Tiada yang sama sepertimu. Ya Allah Bapa, ya Allah, ya Allah Bapa, ya Allah Bapa. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan namamu, kami muliakan Engkau. Ya Allah Bapa, ya Allah Bapa, sebab tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada yang sama sepertimu. Engkau satu-satunya. Engkau segalanya bagi kami. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami berharap.
sebab Engkau setia, Kau tak pernah ingkar janji. Engkau segalanya, Kau tak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan selamanya, Kau tetap sama. Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang menjaga langkah kaki kami. Engkau yang melindungi kami. Engkau yang memberkati kami. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu, Bapa yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau yang selalu ada bersama kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur. Terpujilah nama, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji-Mu. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Gunung berikan darah, Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya, Tuhan selalu menolong. Selalu berjalan, selalu Rabu-Mu tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Amin, amin, amin. Tuhan selalu menolong, selalu menjaga. Ia menyenangkanku dan melindungiku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya,
Ku yakin Tuhan bekerja. Ku yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara karena manusia. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Selaiku rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Yang selalu menolongku, selalu menjaga. Dia menanyakanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, ya, selalu menjagaku selaiku rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu selalu menjagaku. Dia menjagaku dan peliharaku seumur hidupku. Dia menjagaku dan peliharaku seumur hidupku. Dia menjagaku dan peliharaku seumur hidupku. Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami. Engkau Tuhan yang menjaga hidup kami. Kami aman di dalam. Kami tenang di dekat. Suatu kami mau terus percaya firman. Karena firman-Mu ya dan amin bagi kami. Kami mau simpan firman-Mu dalam hati kami. Pagi hari ini kami buka lagi hati kami hanya untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan istriku. Ya, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom. Kita akan melanjutkan renungan kita pagi hari ini di dalam Mazmur pasal yang ke-85. Kita baca dulu. Ada 13 ayat dengan judul perikop, doa mohon Israel dipulihkan.
Untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah, Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredahkan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami, dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersukacita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Mazmur 85 ini kita sama-sama sudah baca, bahwa pemazmur ini ditulis oleh Bani Korah. Dan latar belakang penulisan Mazmur 85 ini adalah masa-masa di mana ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan Babel, dan mereka sampai kepada tanah leluhur mereka, pulang kampung setelah mereka mengalami pembuangan di Babel selama 70 tahun. Dan dari perjalanan bangsa Israel, kita sudah sama-sama baca, kita sudah sama-sama meneliti bagaimana ketegar tengkukan bangsa Israel sehingga Tuhan murka dan mereka mengalami pembuangan di Babel. Nah, pada saat ini mereka pulang di dalam pasal kemarin, pasal 84, ketika mereka pulang, betapa mereka juga sudah lama 70 tahun, dan bayangkan ketika itu tempat di mana mereka beribadah, Yerusalem, tembok Yerusalem runtuh, bahkan sebagian besar bait Allah itu pun hancur. Ketika pasal 84 kemarin mereka sangat rindu untuk beribadah, mereka rindu, di dalam bahasa kemarin dikatakan mereka rindu untuk berziarah. Jiwa mereka hancur. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan di akhir-akhir perikop kemarin juga dikatakan bahwa mereka, Bani Korah mengungkapkan bahwa lebih baik kami 1 hari ada di pelataran-Mu daripada kami ada di tempat lain 1000 hari. Nah, ketika mereka pulang, mereka tidak dapat beribadah, tidak dapat bersekutu. Jadi mereka memohon kepada Tuhan. Di dalam ayat yang keempat, mereka berkata, pulihkanlah kami, ya Allah, penyelamat kami. Nah, mereka minta untuk dipulihkan. Nah, tentu banyak hal ketika mereka pulang, ada banyak hal yang harus dipulihkan tentang tanah air mereka. Baik itu mereka juga akan membangun kembali tembok, kita sudah tahu sama-sama, akhirnya bait Allah itu pun
boleh didirikan kembali, mereka boleh bersuka cita, mereka boleh kembali mendengarkan firman Tuhan, mereka juga boleh bersorak-sorai memuji, memuliakan Tuhan. Perikop ini yang saya dapatkan adalah pemulihan yang dimaksudkan di sini adalah mereka memulihkan hubungan kembali kepada Tuhan. Ketika mereka menjadi bangsa yang tidak taat, bangsa yang tidak mau dengar firman, nah itulah kerinduan mereka adalah bahwa hubungan mereka bisa dipulihkan kembali dengan Tuhan. Tentu kita tahu bahwa ada hal yang membuat hubungan kita itu menjadi jauh. Nah, ini masa di mana Yesus belum datang ya Bapak Ibu. Mereka merasa hubungan itu jauh dan mereka dipulihkan. Tetapi di pasal yang berikutnya, di dalam pasal yang ke-9 sampai kepada di ayat yang ke-9 sampai ke-13 yang terakhir. Nah, di situ kita tahu bahwa sama-sama hal itu sudah digenapi dengan kedatangan Yesus. Kita tahu bahwa bagaimana kasih, kesetiaan, keadilan, dan damai sejahtera Allah itu bisa bersatu, itu adalah melalui pengorbanan Yesus disalibkan. Dan hal ini sudah digenapi ketika ayat ini berkata, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Dan itu sudah terjadi di masa kedatangan Yesus ketika dia berkorban di atas kayu salib. Bagaimana hubungan antara Allah dan manusia itu diperdamaikan melalui salib. Nah, Bapak Ibu, yang saya dapatkan adalah ketika kita pada saat ini, di zaman saat ini, betapa kita sangat bersyukur. Kita punya tempat untuk beribadah. Kita dengan bebas bisa memuji Tuhan. Mari kita mau nikmatin itu. Jangan pernah kita menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah kita untuk hal-hal yang lain. Yang secara tidak langsung itu kita menganggap bahwa hal itu adalah prioritas yang lebih penting. Tapi ketika kita merenungkan pagi ini bagaimana betapa ketika bangsa Israel rindu, mereka bisa dipulihkan. Pada saat itu mereka tidak bisa langsung bersekutu dengan Tuhan. Mereka tidak bisa bercakap-cakap, ngobrol dengan Tuhan. Tetapi kita bersyukur melalui karya salib bahwa penghalang sudah tidak ada lagi untuk kita dengan bebas menghampiri tahta kasih karunia Tuhan tanpa rintangan apapun, bisa berbicara dengan langsung. Jadi sungguh kita sangat bersyukur. Pertama poin yang saya dapatkan, bersyukur. Kita bisa beribadah dengan bebas, kita bisa memuji Tuhan dengan bebas, kita bisa berdoa dengan secara langsung tanpa Tuhan melihat dosa-dosa kita. Karena semua karena kasih karunia. Nah, ketika bangsa Israel meminta pemulihan kepada Tuhan, tentunya ada hal yang mereka harus lakukan, yaitu di ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Pemazmur berkata, mau mendengarkan firman. Bukankah ia di sini huruf besar hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Nah, di dalam terjemahan maksud ayat ini adalah pemazmur mau dia mendengar firman Tuhan dan juga tidak kembali kepada kebodohan. Apa yang dimaksud dengan kebodohan? Kalau terjemahan di dalam bahasa Indonesia masa kini berkata begini, aku mau mendengar perkataan Tuhan Allah. Ia menjanjikan kesejahteraan kepada kita. Menjanjikan kesejahteraan kepada kita umatnya, asal kita tidak kembali berbuat dosa. Nah, pemulihan itu bisa terjadi, yang jadi ini kerinduan oleh pemazmur adalah asalkan kita tidak kembali kepada dosa. Artinya bangsa Israel, mereka rindu
untuk dipulihkan. Tetapi jangan lagi hidup di dalam dosa atau kembali kepada dosa. Dosa-dosa yang mereka lakukan adalah dosa persungutan, dosa pemberontakan, keras hati. Dan itu kita tahu bahwa ayat firman Tuhan berkata, apa sih yang menjadi penghalang antara doa kita? Artinya apa, hubungan kita itu memang di masa zaman anugerah ini bahwa Tuhan itu tidak pernah jauh dari hidup kita. Tetapi kitalah yang merasa jauh. Dari diri kita yang merasa jauh. Tuhan tidak pernah jauh. Dia tidak pernah tinggalkan kita, kasihnya itu tidak bersyarat. Tapi ada yang menjadi penghalang kita, setiap doa kita pun itu bisa terhalang, itu karena dosa kita. Nah, hari ini di poin kedua yang saya dapatkan adalah jangan kembali lagi kepada dosa. Ada pepatah dunia berkata apa? Keledai bodoh pun dia tidak akan jatuh di lubang yang sama. Apalagi kita manusia, Tuhan kasih hikmat kepada kita. Anugerah yang luar biasa. Ada firman Tuhan juga berkata, anjing jangan kembali kepada kubangannya. Anjing kepada muntahnya, babi kepada kubangannya. Nah, kita adalah manusia, adalah makhluk ciptaan Tuhan yang termulia, yang Tuhan kasih akal, pikiran, hikmat Tuhan ada dalam hidup kita. Nah, biarlah ketika kita mau hubungan kita semakin intim, semakin erat dengan Tuhan, jangan lagi kembali kepada dosa. Itulah poin kedua yang saya dapatkan. Dan yang ketiga adalah bahwa Tuhan pasti menggenapi setiap janjinya. Dan janji Tuhan itu sudah Tuhan genapi. Tuhan tidak murka, Tuhan tidak marah lagi. Di dalam ayat yang seperti yang saya katakan tadi, kasih, setia, keadilan Tuhan itu bisa bertemu melalui karya salib. Nah, Bapak Ibu, itulah yang saya dapatkan. Ada poin 3 poin. Pertama, bersyukur kepada Tuhan bahwa kita bisa beribadah, kita dengan bebas bisa memuji Tuhan setiap saat, setiap waktu, koramdio dengan Tuhan, selalu berhadapan muka dengan Tuhan, bisa menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Dan juga di poin yang kedua, mari pulihkanlah hubungan kita dengan Tuhan. Kita yang saat ini kita mungkin, aku merasa jauh dari Tuhan, aku merasa kering, itu semua adalah perasaan kita. Tapi satu hal kita diingatkan, yang bisa membuat perasaan kita seperti itu adalah dosa. Mari tinggalkan dosa, sungguh-sungguh seperti pemazmur berkata, aku mau mendengarkan firman Tuhan. Dengar dan lakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, supaya hubungan kita boleh tetap intim dengan Tuhan, boleh menikmati hadirat Tuhan setiap waktu. Dan yang ketiga, kita juga bersyukur bahwa setiap janji Tuhan, Tuhan pasti genapi. Apa yang Tuhan pernah ucapkan dari zaman ribuan tahun sekalipun, Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah gagal untuk menepati setiap janji-janjinya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada suami saya. Oke, terima kasih istriku. Jadi hari ini kita kembali diingatkan seperti berkali-kali perjalanan bangsa Israel itu menjadikan sebuah contoh dan peringatan bagi kita tentunya. Walaupun tentu ada banyak hal yang dapat kita contoh dari perjalanan hidup bangsa Israel, tapi sebagian besar itu adalah sebuah peringatan bagi kita untuk kita tidak lakukan. Karena bangsa Israel ini kan bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, suka melawan. Kalau dalam kondisi nyaman lupa Tuhan, kalau nanti punya masalah baru teriak-teriak kepada Tuhan. Yang kalau beberapa waktu yang lalu saya gambarkan bebal di atas bebal. Kalau orang bebal itu jelas dia nggak peduli tentang Tuhan, mau hidupnya susah, mau hidupnya senang,
dia lakukan sesuka hatinya. Nah, jangan sampai kita terus mengulangi kebodohan bangsa Israel, kebebalan bangsa Israel. Ketika kondisi nyaman, lupa dan melupakan seakan-akan Tuhan nggak ada. Nggak peduli dengan firman Tuhan, nggak peduli untuk mendengarkan apa kata Tuhan. Berlaku suka menurut hati dan keinginan dagingnya. Sehingga dia harus mengalami konsekuensi. Seperti yang istri saya tadi katakan, mereka harus mengalami 70 tahun masa pembuangan di Babel. Itu sebuah durasi yang sangat-sangat panjang. Itu satu masa hidup, satu generasi hidup pribadi. Sebenarnya kalau generasi itu hanya 40 tahun itu udah bicara satu generasi. Ini sampai 70 tahun. Ya bayangin 70 tahun mereka punya kerinduan untuk kembali ke Yerusalem. Bukan Tuhan tidak sanggup membawa mereka kembali ke Yerusalem. Tapi mereka harus belajar menanggung konsekuensi dari kebodohan mereka. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu, maaf, berapa kali Bapak Ibu mungkin harus menanggung akibat dari kebodohan Bapak Ibu. Ketika firman Tuhan suruh ngomong sabar, tapi Bapak Ibu tetap emosi, sehingga akhirnya muncullah masalah. Baik itu mungkin akhirnya berantem, pisah dengan istri. Disuruh sabar, tapi emosi ngamuk, akhirnya dipecat dari pekerjaan karena ngelawan pimpinan. Ya, karena memang amarah menetap di dada orang bodoh, contohnya. Artinya ketika kita marah, itu kita akan melakukan hal-hal yang bodoh. Bahkan di dalam sisi dosa-dosa yang lain. Tapi mari belajar hari ini. Jangan kembali terus kepada kebodohan. Baru nyaman sedikit, baru enak sedikit. Sudah seakan-akan Tuhan tuh nggak ada. Berbuat lagi suka-suka. Nanti kalau udah harus menanggung konsekuensi, baru teriak-teriak, minta ampun, cari Tuhan. Itu menjadi sebuah contoh peringatan bagi kita. Harusnya sudah lebih dari cukup lah contoh di dalam firman Tuhan. Jangan lagi lah kita menjadi contoh bagi orang lain. Ya, kalaupun mau, dan saya percaya setiap kita sudah punya kok pengalaman. Tapi maksud saya pagi hari ini, jangan lagi lah ditambahin pengalaman kebodohan kita, sehingga kita harus menanggung akibatnya. Jadi, mari kita lebih fokus untuk taat mendengar firman Tuhan. Yang akibatnya juga jelas. Firman Tuhan katakan ketaatan itu mendatangkan berkat. Tapi ketidaktaatan itu mendatangkan kutuk. Jadi dari apa yang tadi istri saya sampaikan, dari Mazmur 85 ini kita belajar. Jangan sampai nunggu 70 tahun. Jangan sampai nunggu bertahun-tahun. Jangan nunggu sampai berbulan-bulan kita harus menanggung konsekuensi dengan hati yang pedih, hati yang rindu. Tapi biarlah seharusnya kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Itu kita hargai sedemikian rupa. Sehingga kita terus berjalan di dalam ketaatan, berjalan di dalam kasih. Sehingga kita terus menikmati hidup yang terus tambah baik, semakin baik dari hari ke hari. Jadi selain dari apa yang istri saya tadi sampaikan, pesannya adalah jangan kembali melakukan hal-hal bodoh. Yang itu akan membuat kita merasa terpisah dari Tuhan. Sehingga semakin hari bisa semakin jauh dan itu akibatnya pasti buruk bagi kita. Jadi mari fokus kita adalah terus berjalan di dalam kasih karunia. Terus fokus taat lakukan firman Tuhan. Lawan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang hanya akan membawa kita kepada kebinasaan. Dan seperti istri saya tadi katakan, bahkan sampai mereka punya kerinduan lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari tempat lain. Karena mereka sudah bisa rasakan perbedaan ketika mereka dalam penyertaan perlindungan Tuhan, ketika mereka baik-baik di Israel, di tanah Kanaan, menikmati segala kelimpahan susu dan madu.
terus dibandingkan mereka dibuang, dijajah 70 tahun. Itu nggak sebanding, Bapak Ibu. Kenikmatan dosa itu hanya sesaat, tapi akibat perbuatan dosa itu bahkan bisa sampai turun-temurun. Jadi jangan mau lagi tertipu oleh iblis. Mari lawanlah iblis dengan segala tipu dayanya, dengan iman yang timbul dari firman, yaitu hiduplah sesuai dengan firman, sehingga kita nggak terus-menerus menanggung akibat dari perbuatan kita, kejahatan kita, dosa kita. Semalam di Komsel saya katakan, ya dari sisi Tuhan, di dalam kasih karunia Kristus sekarang ya, kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, sebenarnya Tuhan itu nggak akan pernah tinggalin kita, Tuhan nggak akan pernah biarin kita, Dia itu selalu ada. Tapi kelakuan kita sendirilah yang membuat seakan-akan Tuhan itu berpaling dari kita. Nah, tapi jadi sekali lagi pagi hari ini, mari perjalanan bangsa Israel itu menjadi contoh dan peringatan bagi kita. Pesan kuatnya yang saya tangkap adalah jangan kembali kepada kebodohan. Karena ingat, setiap kebodohan yang kita buat itu selalu akan ada konsekuensi. Dan itu bukan hukuman Tuhan, tapi itu memang hukum sebab akibat dari apa yang kita lakukan. Karena sesungguhnya Tuhan itu tetap mengasihi kita. Tapi ingat, Tuhan itu juga adil. Dan harusnya kita bersyukur, sekali lagi istri saya sudah sampaikan, kasih dan keadilan Tuhan itu sudah bertemu di dalam karya salib pengorbanan Yesus. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus. Jangan tertipu oleh tipu daya iblis seperti apa yang sering dikatakan dalam propaganda-propagandanya. Oh, kan kamu udah diampuni. Nanti kalau buat dosa kamu diampuni lagi kok. Iya. 1 Yohanes 1 ayat 9 itu unlimited pengampunan yang Tuhan beri. Tapi ingat, akibat kebodohan kita, akibat perbuatan kita, kita harus tanggung. Bahkan bisa sampai anak cucu kita. Jadi jangan kembali kepada kebodohan. Tapi mari kita mau terus mendengar apa yang Tuhan firmankan. Kita terus taat melakukan firman Tuhan. Dan kita akan menikmati janji-janji firman Tuhan digenapi dalam hidup kita. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan pagi hari ini. Terima kasih istriku. Saya kembalikan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami sangat bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Buat pagi hari yang indah ini, setiap kami bisa datang dan hadir kepada Engkau ya Bapak. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang terus mengingatkan. Buat karya salib-Mu ya Bapa, buat kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh baik-baik Tuhan menikmati karya-Mu, menikmati kemurahan-Mu, menikmati anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga buat segala pengorbanan-Mu ya Bapa. Kami mau ya Tuhan hidup dalam tuntunan kasih-Mu ya Bapa. Hidup dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan, buat setiap kebenaran yang telah kami dengar ya Tuhan. Kami mau melakukan dan mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih buat Ibu Pichen yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus berkati dan Tuhan pakai lebih lagi ya Tuhan. Dan juga melalui Ibu Pichen banyak keluarga, ibu-ibu yang dimenangkan ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga Pak Heri dan juga anak-anaknya ya Bapak. Terima kasih. Kami serahkan keluarga Pak Heri ke bawah Tuhan kuasa-Mu. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Baik suami, baik istri kami, anak-anak, menantu, cucu kami juga ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang terus memberkati keluarga kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami serahkan keluarga kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga apapun yang kami kerjakan, apapun usaha kami ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang terus memberkati ya Bapa. Biarlah keberhasilan terus menyertai pekerjaan dan usaha kami ya Tuhan. Di pagi hari ini juga kami sepakat berdoa ya Tuhan, buat kesehatan Ibu Cia-Cia ya Tuhan. Biarlah
oleh kuasa kesembuhan-Mu tercurah kepada Ibu Jaja ya Bapak. Kami percaya melalui dokter-dokter Tuhan yang menangani Ibu Jaja, Tuhan terus pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Kami percaya Tuhan kuasa kesembuhan-Mu tercurah pada Ibu Jaja ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Di pagi hari ini juga kami berdoa buat perjalanan liburan teman-teman kami yang ke Bangka ya Tuhan. Baik keluarga Pak Simon, keluarga Willy, keluarga Buyung Tuhan, keluarga Hendro, keluarga Joni, keluarga Ahyo ya Tuhan, dan keluarga Hendra juga ya Bapak. Biarlah Tuhan melindungi perjalanan liburan mereka ya Bapa. Biarlah mereka pergi dengan damai sejahtera-Mu, pulang dengan sukacita-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perjalanan liburan mereka ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa kami. Terus Tuhan membawa bangsa ini lebih baik lagi ya Tuhan. Dan juga pemerintahan kami, Tuhan juga berkati ya Tuhan. Biarlah roda pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik Tuhan. Dan juga bangsa ini boleh menerima kasih karunia-Mu, menerima damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu yang melimpah-limpah ya Tuhan. Dan juga Tuhan memberikan keamanan dan perekonomian yang terbaik atas bangsa ini ya Bapa. Dan kesejahteraan atas rakyat bangsa Indonesia terus dibawa lebih baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemerintahan dan juga bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Pican, silakan. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih. Kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, kekuatan kesehatan baru dari Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan masuki hari baru ini, kami tahu kami masuki hari baru ini bersama dengan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, dijagai dan melindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, dan pasukan malaikat-Mu yang berkawal memagari menyertai kami, keluar masuk kami kemanapun kami pergi dan melangkah. Pertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau, biarlah lewat hidup kami Tuhan, mereka boleh melihat Kristus itu menjadi nyata, dan nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Biarlah kebajikan kemurahan saja yang mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Halo.